Halo, perkenalkan nama saya Ervandi Hasan dengan NIM 10.101.23.059. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelompok 3, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan sedikit gambaran terkait pembahasan tersebut. Yang dimana Indonesia ini memiliki prinsip, yaitu Negara Kesatuan Republik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap tindakan ataupun produk hukum negara harus didasarkan dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Nah, untuk menjaga hukum yang berlaku itu tetap berada di bawah konstitusi atau selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan lembaga peradilan yang menaungi atau mewenangi hal tersebut. Dengan hal ini lahirlah Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir dan putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita masuk ke pembahasan materi tersebut. Yang pertama itu apa saja objek undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana perkembangan ruang lingkup pengujian tersebut. Yang kedua, siapa saja yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang dan apa saja syarat kerugian konstitusional yang harus dipenuhi. Yang ketiga, bagaimana proses persidangan, pembuktian, dan jenis putusan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu konsep dan ruang lingkup pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut judicial review merupakan salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya juga terdapat dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir dan putusannya itu bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan juga diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan pengujian undang-undang ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga supremasi konstitusi agar setiap produk hukum yang dibuat oleh negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi dapat menguji seluruh undang-undang yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau disebut Perpu. Pengujian undang-undang ini dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama itu material, yaitu pengujian terhadap isi atau substansi suatu undang-undang untuk menilai apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengujian formil, yaitu pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan, pembahasan hingga pengesahan. Yang kedua yaitu kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam pengujian undang-undang. Kedudukan hukum atau legal standing adalah hak yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pihak yang dapat menjadi pemohon meliputi perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat, hukum adat, badan hukum
publik ataupun privat, serta lembaga negara. Namun untuk dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, pemohon harus membuktikan adanya kerugian konstitusional akibat berlakunya undang-undang tersebut atau akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Kerugian konstitusional tersebut harus memenuhi beberapa syarat juga, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut dirugikan oleh undang-undang yang diuji, atau kerugian bersifat nyata dan berpotensi terjadi. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan undang-undang yang diuji, serta adanya kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan hilang apabila pemohon dikabulkan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Pada pembahasan ketiga, yaitu proses persidangan, pembuktian, dan jenis putusan dalam pengujian undang-undang. Adapun proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pemeriksaan pendahuluan, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pemohon. Kalau belum lengkap, ya diberikan waktu 7 hari. Kalau lengkap, maka akan dimasukkan ke BRPK. Kemudian akan diputus pada lambat 14 hari kerja. Kemudian tahapan kedua, yaitu pemeriksaan persidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti, saksi, ahli, serta keterangan dari DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Selanjutnya dilakukan rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya tertutup untuk membahas dan mengambil putusan. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dalam dasar hukum mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak, petunjuk, maupun alat bukti elektronik. Nah, jadi pengujian undang-undang ini merupakan mekanisme penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia untuk menjaga agar seluruh peraturan perundang-undang ini tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak merugikan hak konstitusional warga negara. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.